Hai Sobat Prima, jumpa lagi bersama saya Sarsia di webinar series Indo Prima Group. Hari ini kita akan membahas bagaimana PT Indospring Tbk dalam mengelola perusahaan dan mewujudkan lingkungan kerja yang ramah lingkungan. Di sebelah saya sudah ada Bapak Dias Pipit Kuswari selaku Industrial Relation and General Affair Manager dari PT Indospring Tbk. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join bersama dengan kita. Terima kasih. Thank you Bapak. Sobat Prima, semangat pagi, tetap semangat pagi. Menjaga lingkungan, menjaga untuk generasi anak cucu kita. Oke, Bapak mungkin kita ke pertanyaan yang masih general dulu nih Pak. Boleh, silakan. Nah, mungkin Pak, menurut Bapak perusahaan yang ramah lingkungan itu perusahaan yang seperti apa Pak? Menurut saya, perusahaan yang ramah lingkungan itu perusahaan yang memberikan kontribusi jelas terhadap keberadaan perusahaan ini bagian dari yang memberi warna terhadap lingkungan. Okay. Artinya bagaimana? Artinya turut serta menjaga, memelihara dan merawat apa yang ada di seputar perusahaan tersebut atau memberi kontribusi di sisi luar. Itu bagi saya perusahaan itu sudah memiliki komitmen kuat untuk menjaga lingkungan. Oke, Pak, kalau kita ngomong-ngomong tentang Indospring sendiri, Ya, Pak, betul. menurut Bapak, kan nih Bapak sudah lama nih kerja di Indospring Gitu ya. gitu kan. Nah, sepanjang Bapak berjalan bersama dengan Indospring, kira-kira saat ini Indospring ini ada di level yang keberapa nih Pak? Terkait kalau misalnya kita ngomong perusahaan yang sudah ramah lingkungan atau belum sih sebenarnya Pak? Oke, gitu. Ya kebetulan saya join di PT Indospring itu sejak bulan Juni 1999. Oh. Jadi mulai lulus SMK ya, Oke. dari lulus SMK sampai saat ini kurang lebih 25 tahun. Artinya saya berada di posisi atau tempat yang berbeda di PT Indospring. Oke. Tapi dalam kurun beberapa tahun ini saya berada di rumah yang saya sebut Industrial Relation dan General Affair, yang di dalamnya itu termasuk ada humas, Oke. ada CSR, dan ada tentang hubungan industrial. Oke. Artinya saya sangat dekat sekali dengan yang apa yang dimaksud dengan human atau orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Oke. Yang turut serta menjaga lingkungan. Karena saya meyakini bahwa makin hari ini bumi ini makin panas. Betul. Karena akibat ulah tangan-tangan manusia. Jadi kalau melihat level dari PT Indospring sendiri untuk peningkatan terhadap pemeliharaan lingkungan hari ini sudah cukup bagus. Karena kontribusinya hari ini sudah diakui oleh beberapa perusahaan yang ada di sekitar Kabupaten Gresik. Sampai dengan terakhir kali kita mendapat anugerah CSR Star dari Bupati Gresik, Pak Fandi Ahmad Yani, sebagai salah satu pelopor yang terus bersinergi menggerakkan bank sampah, penanaman mohon. Bahkan tahun ini kita mencoba untuk target dengan 1000 pohon. Oke. Ya, jadi sudah naik kelas. Oke, baik. Mungkin simpen dulu nih Pak strategi kita ke depannya ya Pak ya. siap. Pak, mungkin kita flashback dulu ke belakang Boleh. gitu ya. Terkait kapan sih Indospring itu mulai aware bahwa kita ini harus ikut jaga lingkungan nih, terutama mungkin di sekitar industri kita gitu Pak. Betul. Kalau seingat saya, pergerakan masif yang dilakukan oleh PT Indospring Tbk terhadap bagaimana dia menghargai lingkungan ini kurang lebih antara 10 sampai 15 tahun yang lalu. Oke. Pergerakan-pergerakan itu diawali dengan beberapa program-program CSR yang lebih menekankan terhadap 4 pilar. 4 pilar itu pintar, sehat, sejahtera, dan hijau. Terus, Nah, 4 pilar itu yang menjadi tonggak kami untuk memulai sesuatu hal yang baru, terutama di sisi lingkungan. Karena bagaimanapun kita ini makhluk-makhluk yang hidup di lingkungan yang ada di sini, yang tempat kami dipijak ini sebagai lingkungan yang memberi warna ke kami harus turut serta menjaga. Saya ingat sebuah istilah itu bahwa kerusakan bumi ini akan disebabkan oleh ulah dari tangan-tangan manusia. Betul. Makanya dari komitmen besar PT Indospring ini turut menjaga bumi ini sebuah hal yang amanah yang harus saya terima, amanah yang saya harus terjemahkan ke
stakeholder yang ada di PT Indospring, di internal Indospring maupun eksternal. Betul. Itu. Oke, Pak, mungkin ini sedikit pertanyaan Boleh, silakan. yang lainnya gitu ya, Pak. Kita tahu bahwa mungkin di lingkungan kita, mungkin di Gresik itu termasuk kota yang panas gitu kan. Betul. Surabaya pun juga panas betul. gitu kan. Apalagi mungkin orang-orang di Indonesia gitu kan, orang-orang di sekitar ini itu mungkin nggak terlalu aware dengan lingkungannya. Betul. Jadi ya udah, kita mungkin kesannya kayak bodoh amat. Mungkin kita bisa lihat bahwa orang ketika di jalan buang sampah sembarangan nih, Pak. Nah, pertanyaan saya nih, Pak, karena Bapak juga di dalam direktoratnya bersama dengan Human Capital gitu. Betul. Gimana Pak mendidik orang-orang ini supaya kita ini juga sama-sama mau untuk kontribusi yang baik nih ke lingkungan? Cara mendidik dan menularkan sebuah virus kecintaan terhadap lingkungan, yang pertama harus dimulai dari pribadi kita sendiri. Karena kalau pemimpin adalah sebuah proyek percontohan. Kalau dari pemimpin ini tidak memulai memberi contoh, itu sangat susah sekali. Betul. Nah, bagaimana pemimpin ini memberikan efek domino terhadap insan yang dibawanya untuk selalu mengetahui dan selalu merawat tentang arti penting sebuah lingkungan, terutama tentang bagaimana perilaku, tentang menghargai lingkungan. Ya, paling tidak kita kembali ke 5R. Nah, sebagai semangat kita menjaga industri yang ada di Indoprima Group, 5R adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan. Jadi mungkin harap di take note ya teman-teman bahwa 5R itu penting, nggak hanya mungkin di area lingkungan kerja, tapi juga di rumah. Tambah satu lagi. Oh, apa tuh, Pak? Safety. Oh, safety. Jangan lupa safety. Baik Pak. Mungkin kita akan ngomong secara Indospring-nya nih sekarang. Gimana sih Pak Indospring ini berkontribusi di lingkungan? Apa saja yang sudah dilakukan oleh Indospring? Dari sisi PT Indospring sendiri, di sisi lingkungan ya, di sisi lingkungan ini kami menerjemahkan dalam program CSR yang kita sebut hijau. Artinya hijau itu sangat mempengaruhi apa yang ada di bumi ini. Bahkan kami mencanangkan sebuah program yang penanaman 1000 pohon. 1000 pohon ini sudah kami mulai dari bukit-bukit yang ada di Kota Gresik, terutama di sisi kota Kabupaten Gresik itu kan banyak yang gundul nih. Dari situ kita sudah memulai menanam beberapa pohon-pohon, termasuk salah satunya adalah tanaman yang ada di belakangnya Stadion Gejos Joko Samudro. Itu salah satunya program kami dengan kemitraan Pemkab Kabupaten Gresik bersinergi untuk terus menggalakkan penanaman pohon. Yang kedua, di saat ini kami menggalakkan bersinergi dengan Asosiasi Bank Sampah. Asosiasi Bank Sampah yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satu kami, kalau perusahaan yang mempelopori namanya Bank Sampah. Kalau Mbak bisa lihat di ujung sana itu ada green bottle plastik. Jadi kami mulai bulan kemarin masih membagikan bank-bank sampah di beberapa dusun atau RW atau dasawisma untuk ibu-ibu mulai mengedukasi bagaimana cara tata kelola mereka mengelola sampah. Karena bentuk bank sampah yang Mbak bisa lihat itu anak kecil sangat menarik. Sangat suka. Karena dia masuk, warnanya juga dia masuk cemplung kayak arang nabung gitu. Nah, dari situ kita sudah bisa mengedukasi putra-putri kita untuk bagaimana cara membuang sampah yang bagus, tapi memiliki nilai ekonomis di berikutnya. Nah, hari ini kita PT Indospring sudah memulai, bahkan Pak Bupati Gresik, Pak Fandi Ahmad Yani ini menginginkan Indospring sebagai proyek percontohan untuk memulai pasca menjadi bank sampah itu dikumpulkan bagaimana ini bisa diolah lagi. Teknologi sirkuler ya. Jadi diolah lagi untuk menjadi bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan. Jadi gitu. Jadi kali ini PT Indospring menjadi pilot project untuk
mengelola bank sampah di Gresik. Di Gresik. Kayaknya ini perlu dipasang di rumah saya juga nih, Pak. Gitu ya. Soalnya kadang anak-anak kecil itu sudah ada tempat sampah dua kanan kiri, tapi dibuangnya di bawah. Betul. Karena anak kecil-kecil itu menarik. Aduh, kurang tinggi aku. Masukin. Gendong dong. Mama, gendong dong, masukin ini ya. Oke. Gitu. Pak, tapi kalau di area perusahaan kita sendiri gitu ya, mungkin gimana sih Pak untuk mungkin Bapak bersama dengan tim Bapak ini untuk mengelola supaya lingkungan kita ini tampak lebih hijau, lebih bersih lagi, gimana nih Pak? Di belakang kami ini termasuk bagian dari pusat pembibitan. Pusat pembibitan kami ada 2. Di Indospring Plan 2 sama Indospring Plan 1 yang di sampingnya Planet Bar. Iya. Itu salah satu pusat pembibitan. Bahkan dari sinilah tanaman-tanaman yang ada di seputar Kabupaten Gresik yang kita bagi-bagi itu mulai dibibit di sini. Pak, saya kira itu punyanya orang lain, ternyata punya kita. Punya kita. Jadi kita bagi. Contoh nih, kayak palem ini. Palem ini, usianya cukup lama untuk mencapai ketinggian segini. Hampir kurang lebih 10 tahun. Nah, kemarin waktu posisi panen, kita serahin ini, ada Polsek Kabumas itu agak kurang hijau. Kami mencoba menata ulang lagi kerindangan kehijauan. Akhirnya orang itu kalau masuk kantor polisi kelihatannya nggak serem, jadi kelihatan asli lebih hijau. Nah, dari sinilah kami mulai membibit ini dan dibagikan ke masyarakat, ke anak-anak sekolah, ke beberapa wilayah-wilayah yang kita anggap gersang itu sudah kita mulai tanam. Gitu. Baik. Jadi mungkin kita nanti akan memperluas lagi Pak taman-taman kita? Boleh. Dengan semangat, tetap semangat itu. Tentunya. Oh iya Pak, mungkin kan dalam melakukan beberapa program ini juga pastinya Bapak mungkin mengalami kendala-kendala yang ada. Mungkin bisa diceritain nggak Pak, kendala apa aja sih Pak yang dialami? Pastilah, lingkungan itu kendala yang paling besar menurut saya merawat. Itu susahnya minta ampun. Menanam selesai. Betul. Merawat ini paling susah. Maintenance-nya, memberi pupuk, merawat dan lain-lainnya. Makanya kami selalu mengidentifikasi jenis wilayah mana yang mau ditanam dan cocoknya tanaman apa. Itu dulu. Kalau tanaman ini tidak suka atau lebih suka air, jangan coba-coba ditanam di situ. Pasti mati. Betul. Nah, jadi identifikasi terhadap geologinya itu, contoh kalau di bukit yang ada di Kota Gresik itu, kami lebih senang itu, lebih suka itu menanam kayak pohon ini, kayak turi. Kayak turi gitu, kayak tabuya. Nah, itu mereka tidak terlalu banyak makan air, minum ngisap air tidak terlalu banyak. Jadi keawetan terhadap pertumbuhannya itu lebih cepat. Terus kayak ketapang itu lebih tahan terhadap panas karena air tidak terlalu banyak suka air, jadi pohon lebih akarnya menyebar. Jadi kami mencoba menanam itu tidak ayo tanam, tapi kita harus sustainability study dulu. Cocoknya di daerah sini nanamnya apa. Terus warga sebelah ini mau nggak diajak? Kami tuh otomatis kami kan tidak mungkin setiap hari bakal ke sana. Betul. Keterlibatan warga, keterlibatan masyarakat melalui program CSR ini cukup penting. Kalau hanya diberi, ya sudah digali, ditanam, terus tidak ada keberlangsungan, sustainability, keberlangsungan, tahapan berikutnya, itu tumbuh tidak mungkin tumbuh. Jadi merawat itu paling sulit. Dan saya paling sedih kalau ada orang yang nebang pohon. Karena nunggu untuk menjadi tinggi itu butuh waktu. Panas lagi butuh waktu. Wah, mungkin kayaknya saya bisa belajar ke Bapak nih Pak. Boleh. Saya kok misalnya ada tanaman, mati tanamannya. Gitu ya. Mungkin Pak ada tips and trick nggak Pak? Ini mungkin untuk tanaman-tanaman yang gampang lah dirawat gitu. Mungkin ada tips and trick sedikit gitu ke teman-teman yang siapa tahu tangannya kayak saya nih Pak, kok yang dipegang mati terus nih. Gitu ya. Kan kebetulan saya itu dianugerahi sama yang di atas itu kalau nanam selalu tumbuh. Waduh, Pak saya harus berguru sih Pak. kalau apa ya, orang Jawa itu menyebutnya apa ya? Kalau nanam itu selalu tumbuh. Ada kan? Iya, filosofi itu katanya kalau saya nanam itu pasti mati.
Iya. Tapi kalau merawat hewan hidup. Hidup, betul. Tapi saya justru kebalikannya. Oh, oke. Saya kalau merawat hewan nggak suka. Jadi kayak punya kucing atau punya saya enggak suka. Saya lebih suka menanam pohon. Tanaman. Jadi kadang-kadang itu ada tanaman baru, tinggal saya gali aja, baca doa, mudah-mudahan kamu jadi berkah di bumi ini. Sudah, saya kayaknya kurang berdoa bersama tanaman. Ini pegang mati semua. Terus setiap hari pasti dibersihin. Terus kadang kalau saya itu merawat tanaman yang ada di rumah saya, bahkan kemarin itu saya sangat sedih karena tumbuhan ketapang pas di depan rumah saya itu yang umurnya 5 tahun, tingginya itu hampir 12 meter kayak situ. Terpaksa saya harus tebang karena akarnya sudah mulai naik. Saya sangat sedih. Ya pilihan. Betul. Karena pilihan. Tapi sebelum saya tebang harus memiliki 5 kali ketapang yang harus tumbuh ikut. Jadi tebang, yang lainnya harus tumbuh lagi, harus dirawat. Dan saya memiliki kebiasaan setelah pulang kerja nanti habis sholat isya, sholat maghrib, pasti saya siram. Nanti setelah sholat subuh saya siram lagi, saya pupuk lagi. Nah, kalau datang pun saya sama, datang lihat-lihat tumbuhan dulu depan rumah itu, terus hiburannya mungkin itu. Oke. Pak, pupuknya tuh biasanya Bapak beli atau Bapak mungkin bikin sendiri? Ada yang bikin dari sekarang kan komposter tuh banyak tuh. Betul. Komposter banyak, terus hari ini dengan digalaknya komposter di masyarakat, masyarakat kan juga memiliki penghasilan tuh. Dari Dasawisma Ibu-ibu PKK itu biasanya jual di kios-kios itu yang saya beli biasanya. Terus setelah bantu mereka lah, biar perekonomian juga jalan gitu ya. Oke, baik Pak, mungkin ini saya mau gali-gali sedikit tentang ambisi Bapak nih Pak. Ambisi ya. Jadi dalam arti Pak, kira-kira Indospring ini mimpi Bapak itu mau kontributnya sampai seberapa sih Pak terkait kelestarian lingkungan sendiri? Kalau secara regulasi atau sertifikasi, mimpi saya atau ambius saya yaitu proper hijau. Itu mimpi yang dari dulu saya inginkan, karena makanya saya pergerakannya untuk kehijauan ini, aneka hayati ini agak saya masifkan, karena saya punya mimpi nggak mulu-mulu lah, jangan sampai proper emas lah apa ya, paling tidak hijau itu aja buat saya sebuah kebanggaan tersendiri, karena proper hijau itu betul-betul cukup sulit dicapai. Karena betul-betul bagaimana kontribusi perusahaan ini untuk menjaga lingkungan. Jadi Sobat Prima, jangan lupa jaga lingkunganmu, itu sangat penting. Jadi mimpi saya, ambisi saya itu di proper hijau. Kalau secara regulasi, kalau secara pribadi sendiri, ambisi saya itu ya sekarang bumi ini sudah tidak secantik dulu. Betul. Kebetulan saya ini seneng sangat ngefan sekali dengan sebuah band musik band yang ada di Indonesia, khususnya yang aliran rock, yaitu Slank. Kebetulan dulu saya pernah jadi ketua Slanker Fan Club. Wah. Yang ada di Gresik. Jadi saya ingat lagunya Slank itu salah satunya adalah gunungku sudah tidak perawan lagi. Artinya apa? Tidak ada lagi tempat hijau yang ada di bumi ini. Tidak ada lagi gunung-gunung yang dulu kita rasa, kita hirup udaranya itu cukup sejuk, masuk sampai tulang rusuknya, paru-paru. Hari ini kita mencoba menjadikan bumi ini kembali hijau lagi. Entah itu sekuat apa, tetap akan ambisi saya akan selalu memberikan kontribusi terhadap lingkungan ini. Karena bentuk tanggung jawab kami, bentuk tanggung jawab kita kepada generasi yang masa akan datang, ke anak cucu kita, agar mereka tidak mengalami efek pemanasan global ini lebih parah. Betul. Ya, hari ini India 58
derajat. Arab Saudi yang teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang berangkat haji ini kan 50 derajat sampai 45 itu menjadi sebuah catatan tersendiri. Itu ya. Oke, Pak. Masalahnya Pak, banyak orang itu nggak peduli. Ya. Oke, mungkin kita melakukan upaya-upaya untuk kita harus mengedukasi bagaimana kita ini merawat tanaman, bagaimana kita ini harus buang sampah, budayakan untuk self cleaning gitu. Tapi masa banyak orang itu yang nggak peduli nih, Pak. Pak, gimana caranya supaya cara Bapak mungkin ya Pak ya, mungkin cara persona dari Bapak supaya orang di sekitar Bapak yang tadinya mungkin dia sembarangan jadi dia lebih aware. Oke. Kalau saya cara mempengaruhi terhadap di lingkungan perusahaan yang pasti kayak punya power kan. Betul. Sebagai salah satu yang megang tampuk pimpinan di Departemen Industrial Relation kepersonalian, otomatis kan saya punya power dalam arti sudah diatur di perjanjian kerja bersama, merawat ini, tidak boleh membuang ini kan enak. Justru yang perlu ditekankan itu ketika kita kembali ke rumah sebagai seorang masyarakat. Betul. Itu sangat penting. Nah, kebetulan sekali juga saya wakil RW. Wah, kayaknya tempatnya pas Pak. Jadi di lingkungan saya, kebetulan saya wakil RW. Jadi ruh, rasa yang ada di Indospring itu tentang bagaimana dia merawat lingkungan, itu saya bawa ke lingkungan saya. Untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar saya. Termasuk bank sampah yang ada di depan kita ini ada juga di lingkungan kami. Akhirnya mereka bondong-bondong bikin bank sampah, bikin tabungan sampah untuk bisa turut serta menjaga lingkungan. Artinya sebuah pergerakan. Nah, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, orang-orang yang terdekat kita untuk memberi contoh ke orang yang lain. Otomatis dalam keseharian tidak ada yang sempurna. Betul. Mesti adalah orang hilaf itu ada. Tetapi yakinlah kalau kita sudah berbuat lebih terhadap lingkungan sekitar sama alam sekitar, terus kita berbuat lebih kepada orang-orang yang mencintai kita, terhadap orang-orang yang mungkin butuh bantuan kita, nah, urusan kita pasti akan diberesi sama yang di atas. Betul. Gitu. Saya masih meyakini itu. Ini nyambung sama yang terakhir nih Pak. Kira-kira ini pertanyaan terakhir saya. Betul. Apa sih dampak positif yang sudah Indospring rasakan ketika Indospring sendiri ini turut serta menjaga lingkungan? Satu ya, dampak Indospring terhadap turut serta menjaga lingkungan ini, satu, Indospring dijadikan sebuah pilot project. Bagaimana Indospring mampu sebagai sebuah perusahaan yang mendobrak dalam dinamika tentang memelihara lingkungan. Itu sangat penting. Karena tidak semua perusahaan, tidak semua perusahaan mau peduli, tidak semua perusahaan yang mau care. Perusahaan yang mau care adalah perusahaan yang memiliki wawasan ke depan. Kadang-kadang kan ada nih sebuah perusahaan hanya ngandalin profit. Iya, betul. Profit doang tanpa melihat lingkungan sekitar. Itu susah. Nah, saya merasa bangga karena Indospring jadi pilot project untuk mampu memberikan andil dalam memelihara lingkungan yang ada di Kabupaten Gresik. Dan contoh terbaru nih, kami kemarin menggelar stunting sama penanaman pohon di daerah Kampung Nelayan yang ada di Kabupaten Gresik ini. Penanaman pohon dan stunting ini masif kita lakukan. Kita lakukan, termasuk salah satunya dengan cara mengundang ibu-ibu PKK. Jadi orang terkuat di dunia adalah ibu-ibu. Saya kalau udah ada ibu-ibu, udah Pak, saya diam aja. Jadi paling enak itu memprovokasi ibu-ibu. Ini tips and trick ya Pak ya? Tentang lingkungan. Pasti. Paling enak itu memprovokasi ibu-ibu dulu, pasti bapaknya ngikut.
Oke. Orang terkuat Adalah ibu-ibu. Ibu. Oke, saya setuju Pak. Ini saya setuju. begitu sih. Iya. Oke, jadi good ya. Akhirnya apa ya? Indospring pun juga dilihat ya Betul, Pak. Kita betul. dipercayakan oleh pemerintah untuk membuat sesuatu gitu ya. Dan nggak menutup juga di kemudian hari pun kita juga bisa kerjasama lebih lanjut lagi ya Pak Betul. terkait hal ini. Iya. Bahkan yang terbaru ini Mbak bisa lihat saluran air mulai depan itu Oke. kalau dihitung ya, itu sebenarnya menjadi hak tanggungan dari Bina Marga Iya, atau oke. Ha-ha. perawatan jalan. Betul. Tapi Indospring turut serta, mulai dari ujung sana sampai depan itu yang di Jalan Maijen Sungkono itu Oh. kami pasang drainase, Ha-ha. saluran air, bahkan kami punya konsep nanti itu sebagai rest area ketika para pengendara motor kelelahan dalam Wah. mengendara. Jalan itu kan ada tanaman rimbun tuh. Betul, betul. Konsep kafenya ada di situ nanti. Kelelahan bawa anak, bawa kasih model kafe, payung-payungan, bisa duduk sebentar untuk beristirahat, untuk nanti seterusnya akan meneruskan perjalanan. Wah, ini sangat membantu sih Pak. Betul. Apalagi mengingat Surabaya, Gresik dan sekitarnya panasnya minta ampun. Oke, terima Ya. kasih Bapak. Mungkin ada yang Bapak mau tambahkan mungkin ke teman-teman supaya ayo yuk kita sama-sama ngelestariin lingkungan. Dari mungkin hal apa yang bisa kita lakukan dari Ya. yang terkecil dan kita bisa lakukan itu continuous. Sobat Prima, bagaimanapun bumi ini adalah tempat tinggal kita. Menginspirasi orang untuk berbuat dan mencintai sebuah lingkungan itu tidak mudah. Betul. Harus diawali dari diri kita sendiri untuk berkomitmen. Komitmen itu kadang-kadang luntur, kadang-kadang tumbuh. Tapi komitmen itu tetap harus dijaga. Karena bagaimanapun kita ini memiliki tanggung jawab besar terhadap bumi ini. Terutama buat generasi yang akan datang, anak cucu kita. Jadi tetap jadi inspirasi, menginspirasi orang lain, turut serta menjaga lingkungan. Dengan jalan apa? Kita harus selesai dengan diri kita sendiri terhadap kecintaan, turut serta menjaga lingkungan. Dengan jalan apa? Tidak membuang sampah sembarangan, turut serta menjaga lingkungan dengan apa? Memperbanyak tanaman dan perihal kegiatan-kegiatan positif. Mungkin itu dari saya. Tetap cintai bumi, karena bagaimanapun asal-usul kita ini juga dari bumi. Oke. Dan ke bumilah kita akan kembali. Terima kasih Sobat Prima, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima Dias kasih. atas waktunya. Terima Saya kasih. Sarsia pamit undur diri. Semoga series kali ini bisa Bapak Ibu terapkan, teman-teman terapkan di rumah dan maupun di lingkungan kerja masing-masing supaya lingkungan kita tetap hijau. Sampai jumpa di webinar series berikutnya. Nah.